Permisi. Oh iya, silakan duduk Pak. Oh iya. Ini dengan Mbak Alika benar? Iya Bu, betul saya. Gimana tadi perjalanan ke sini Mbak? Alhamdulillah lancar sih Bu. Walaupun agak sedikit hujan ya tadi. Cuman ya untungnya sih nggak basah sih Bu. Oh iya, alhamdulillah nggak basah. Tadi gimana agak dingin ya Bu? Oh iya, sebentar ya saya kecilin dulu ya. Iya. Tadi kesininya sendiri, aku diantar Mbak. Iya Bu, tadi kebetulan saya sendirian banyaknya kesini. Oh iya, oke. Sebelumnya ini perkenalkan diri ya, nama saya Arinda, mau bisa panggil saya Ibu Arinda. Oh Bu Arinda. Iya. Gimana kamu kabarnya hari ini? Alhamdulillah secara fisik sih baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Sakit ataupun apa, cuman untuk kalau misalnya kegiatan akhir-akhir ini sih emang agak lagi loyo gitu Bu. Iya, kurang semangat ya Mbak. Iya. Oh iya. Ini sebelumnya udah pernah kasih apa belum Mbak? Saya belum Bu, ini baru pertama kali sih saya nyobain untuk memberanikan diri sama ini. Gimana perasaannya Mbak untuk pertama kali vaksin? Agak takut ya Mbak, jadi saya juga agak maju mundur tadinya Bu untuk mau daftar ke sini kayak gitu. Tapi ya udah di sini ya, lah semoga bisa menekan perbuatan. Amin. Tapi sebelumnya saya kasih tahu itu adalah hal wajar Mbak untuk karena kan Mbak baru pertama kali konseling itu rasanya itu wajar. Di sini juga saya ingin tahu nih. Oh ya, sebenarnya Mbak tahu nggak konseling individu itu apa? Konseling individu mungkin kalau gambaran saya sih mungkin kayak sesi curhat gitu nggak sih Mbak? Iya benar ya. Ya semacam itu lah. Ya. Jadi saya kasih tahu di sini itu ruang yang aman untuk Mbak bercerita. Jadi Mbak bebas mengeluarkan semua apa yang Mbak rasakan. Mbak jangan takut apa yang Mbak bicara itu akan terdengar di luar. Tujuan saya di sini itu untuk membantu Mbak Alifa memahami apa yang Mbak Alifa rasakan, terus mengurangi beban pikiran Mbak Alifa yang tadi seperti bilang tadi loyo, tidak semangat akhir-akhir ini. Terus kita mencari bersama-sama mencari cara untuk membantu Mbak Alifa merasa lebih baik. Apakah Mbak Alifa setuju dengan tujuan kita hari ini? Insya Allah setuju Bu. Saya juga niatnya mau konselingnya juga ya pengen memperbaiki diri saya biar bisa semangat lagi. Jadi tujuan tadi ya sesuai gitu dengan tujuan saya hari ini datang ke sini. Kan tadi saya sudah menyampaikan kalau ruangan ini itu aman untuk Mbak Alifa bercerita. Jadi kecuali jika ada risiko membahayakan diri Mbak Alifa dan orang lain. Jadi Mbak Alifa itu di sini bebas bercerita apapun tanpa perlu rasa khawatir. Oke? Oh iya, kalau ada hal yang kurang nyaman untuk Mbak Alifa, Mbak bisa bicarakan langsung ya. Iya, jadi saya cukup menceritakan apa yang menurut saya nyaman. Iya betul. Ini saya pengen tahu nih Mbak, akhir-akhir ini kegiatan sehari-hari itu seperti apa? Ini bisa diceritakan nggak? Oke, kegiatan sehari-hari ya sebenarnya saya itu seorang untuk pekerjaan itu saya tuh seorang guru TK. Jadi saya ngajar
seperti ini di salah satu di desa saya, tetangga desa sih lebih tepatnya, jadi agak lumayan jauh, gak dekat-dekat banget. Nah itu pekerjaan saya harusnya gitu ya. Cuman memang beberapa waktu belakangan ini itu saya lagi entah kenapa burnout atau mungkin saya merasa malas gitu Bu untuk datang ke sekolah kayak gitu. Jadi akhir-akhir ini ya sudah semingguan ini saya di rumah aja gitu. Bahkan saya merasa nggak berani untuk keluar rumah gitu. Jadi ya apa-apa dari rumah kayak gitu hari ini gitu. Saya paham sih apa yang Mbak rasakan hari ini. Masih sangat berat ya bagi Mbak ya. Iya, saya nggak tahu, saya ya semingguan ini lah yang benar-benar kerasa kayak nggak punya semangat buat ngapa-ngapain gitu. Kalau saya kembali dari London itu lebih banyak dari Mbak Alifa. Apa sih yang menjadikan Mbak Alifa itu datang ke sini hari ini? Yang akhirnya membuat saya memberanikan diri ya untuk dari ini datang ke sini itu karena saya tadi udah mulai kalah semangat untuk menjalani hari-hari saya, terutama ngajar gitu. Padahal kan ngajar anak-anak TK gitu ya Bu, itu kan butuh energi yang sangat menguras dan tenaga yang sangat banyak gitu ya Bu. Apalagi ya kita nggak bisa untuk meminta anak-anak TK, anak-anak balita-balita itu untuk mengerti keadaan kita gitu ya Bu. Jadi ya kadang saya merasa ini aja sih, merasa hilang energi gitu ketika saya mengajar kayak gitu. Makanya di minggu terakhir ini yang paling benar-benar membuat saya down kayak gitu, dan saya akhirnya memutuskan untuk nggak berangkat. Sebenarnya tadinya tuh sehari nggak berangkat, tapi akhirnya jadi kelabasan lagi hari kedua, jadi ada rasa malu juga ya untuk akhirnya misalnya tiba-tiba berangkat gitu juga saya ngerasa malu kayak gitu. Jadi makanya udah seminggu ini saya nggak berangkat kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak itu bukan hal yang tiba-tiba ya buat saya kayak gitu. Jadi saya kenapa saya tiba-tiba jadi banyak kepikiran dan keinget dengan kejadian beberapa 1 tahunan yang lalu ketika waktu itu terjadi tsunami di Jogja. Saya salah satu korbannya Bu. Tapi sebenarnya saya nggak benar-benar korban Bu, karena ya alhamdulillahnya saya sendiri masih selamat. Cuman saya tuh kehilangan orang-orang terkasih saya Bu, dari orang tua saya dan keluarga saya, dan akhirnya sejak hari itu saya sekarang hidup sendirian. Dan kenapa saya merasa saya nggak pantas aja gitu Bu untuk hidup. Kenapa harus orang tua saya yang dipanggil, kenapa harus orang tua saya yang hilang dan pergi terlebih dahulu, sementara hari saya hidup, tapi saya hidup sendiri ya buat apa juga gitu. Jadi saya merasa ada rasa bersalah. Apakah ini semua salah saya? Kenapa saya harus selamat sendirian? Kenapa saya harus menanggung kesendirian ini kayak gitu untuk melanjutkan hidup saya? Itu saya benar-benar berat banget Bu, sampai ya itu saya udah mulai nggak ada semangat untuk ketemu sama orang-orang pun. Rasanya saya nggak merasa saya pantas gitu Bu untuk hidup, karena ya kenapa saya harus tinggal sendiri sekarang gitu. Jadi ya mungkin jadi makanya saya akhirnya udah nggak punya semangat buat berangkat ke sekolah. Oke, saya bisa memahami apa yang Mbak rasakan. Sebenarnya terima kasih kita yang Mbak atas dunia Mbak dan saya
saya tahu nih yang apa yang Mbak Alifa rasakan, Mbak Alifa lewati, terasa berat. Apalagi tadi Mbak Alifa merasa bersalah atas baginya orang tua Mbak Alifa dan calon suaminya Mbak Alifa. Sekarang juga coba Mbak gitu, apakah orang tua Mbak Alifa itu sempat kalau misalnya tahu kalau anaknya itu jadi gak mau berinteraksi dengan orang lain, terus kurang semangat hidup, gak mau berangkat kerja, sudah membayangkan gimana perasaan orang tua Mbak saat tahu kalau Mbak tuh kayak gitu? Seandainya orang tua saya melihat saya dengan kondisi seperti ini ya Mbak, pastinya mereka akan sedih, pastinya mereka akan sangat-sangat kecewa dengan melihat saya, karena dulu itu saya emang benar-benar jadi salah satu kebanggaan gitu bagi keluarga. Aku saya selalu mendukung saya dengan apapun yang saya lakukan. Saya pengen apa, orang tua saya itu mendukung dan membebaskan saya untuk mengeksplor diri saya kayak gitu. Tapi justru itu Mbak, kayak karena sekarang nggak punya penyemangat untuk siapa sih saya melakukan semua ini kayak gitu. Nah justru itu sih mungkin ya, jadinya saya jadi ya buat apa saya mau kerja, saya mau ini, saya mau itu juga buat apa, karena udah nggak ada yang dibanggakan gitu. Nah oke, mungkin Mbak bisa ini Mbak, kan orang tua Mbak tadi Mbak jadi kebanggaan orang tua nih. Kenapa Mbak coba berpikir kalau Mbak itu kalau misalnya Mbak bisa mencapai apa yang orang tua Mbak inginkan, itu akan membuat bahagia mereka di sana. Mungkin coba Mbak bisa coba bisa walaupun mereka nggak ada, coba bisa walaupun kan orang tua Mbak nggak ada, Mbak itu tetap semangat gitu. Pasti orang tua Mbak punya cita-cita dong, seperti kayak lihat Mbak sukses, lihat Mbak bisa meraih apa yang Mbak inginkan, ya kan? ya itu harapan saya, dan itu juga yang dulu saya usahakan untuk semua itu. Walaupun mereka nggak ada di samping Mbak, mungkin Mbak tadi bilang nggak ada penyemangat dan kayak apa yang harus Mbak lakukan lagi. Mungkin Mbak bisa berpikir kalau orang tua Mbak itu tetap melihat Mbak, walaupun mereka dalam wujud memang tidak ada, tapi mungkin di dalam hati Mbak ada mereka. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ini ya, bekerja sama untuk menghadapi kenangan Mbak secara perlahan dan membuatnya tidak lagi terasa begitu menakutkan. Oke, tadi kan Mbak udah membicarakan nih banyak hal tentang apa yang Mbak alami. Gimana perasaan Mbak setelah membicarakan hal itu? Pesan saya setelah membicarakan hal tadi, saya sebenarnya ketika tadi ngomong saya juga jadi keinget perasaannya lagi ya Mbak. Saya jadi takut lagi, apalagi bener-bener rasanya tuh kayak masih fresh gitu Mbak. Rasanya ketika saya melihat genangan air dan lain sebagainya kayak gitu tuh rasanya tuh masih fresh. Ketika gempa terjadi itu tuh rasanya tuh masih fresh gitu. Jadi rasanya takut mengingat genangan itu lagi, rasanya ya seperti jadi teringat lagi gitu. Cuman ada sedikit kelegaan juga sih Mbak, karena memang selama ini saya selalu berusaha untuk menghindar obrolan kayak ini, karena ya memang itu tadi rasanya benar-benar takut dan benar-benar mungkin sekarang juga tangan saya jadi dingin lagi ini karena ingat dengan hal itu. Cuman sampai akhirnya saya bisa cerita hari ini, mungkin ada sedikit kelegaan sih Mbak. Yang Mbak tadi itu reaksi wajar ya Mbak. Oke, di sini saya ingin membantu menghilangkan pikiran Mbak yang seperti ini salah saya. Ketika Mbak pikiran itu pun
Ucul, ini salah saya Ucul, itu Mbak bisa coba pikirkan kalau ini adalah bencana alam yang tidak bisa saya kendalikan. Jadi itu udah kehendakkan di atas dan itu bukan salahnya Mbak. Mungkin Mbak bisa coba ucapkan secara keras apa yang tadi saya katakan, yang ini adalah bencana alam yang tidak bisa saya kendalikan. Ini adalah bencana alam yang tidak bisa saya kendalikan. Oke, bisa diulang 3 kali Pak. Ini adalah bencana alam yang tidak bisa saya kendalikan. Ini adalah bencana alam yang tidak bisa saya kendalikan. Ini adalah bencana alam yang tidak bisa saya kendalikan. Gimana Mbak setelah gimana apa yang Mbak rasakan sekarang? Ya mungkin omongan tadi mungkin masih berusaha saya cerna ya Mbak, untuk saya yakini kalau ya itu memang sudah di luar kendali saya, jadi karena itu memang sudah takdir Tuhan, ya masih berusaha untuk menerima, masih proses sih Mbak sebenarnya, cuman ya jadi sedikit lebih baik gitu ya, masih proses sih. Selanjutnya saya ada lagi nih Mbak untuk Mbak, ketika Mbak merasakan tadi Mbak merasa kayak cemas gitu ya Mbak? Iya. Nah, kalau ngomongin itu jadi dingin, deg-degan dan dia ya gitu. Misalnya ada teknik buat Mbak, yaitu teknik relaksasi sederhana, yaitu Mbak tarik nafas lalu dihembuskan dalam hitungan 3 detik. Jadi Mbak tarik nafas 3 detik, kemudian hembuskan selama 3 detik. Mungkin bisa dicoba sekarang Mbak. Tarik nafas 3 detik, hembuskan 3 detik ya. Oh ya, oke. Tarik nafas 1, 2, 3, lalu hembuskan 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa diulang selama 3 kali Mbaknya. Aku merasa tenang Mbak. Oke, gimana Pak rasanya? Udah agak lebih tenang dari sebelumnya? Ya mungkin sedikit lebih relax Mbak, jadi bisa ya deg-degannya udah mulai berkurang gitu deh, mulai hangat lagi. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Terus nih kan karena kita memiliki agama yang sama ya Mbak, juga kita sesama orang Muslim ya Mbak. Iya. Saya punya nih satu pikir yang bisa Mbak amalkan setelah sholat ataupun bangun tidur atau sebelum tidur. Itu tuh biar bisa membantu Mbak untuk kayak melupakan atau biar bisa membuat Mbak tenang ya. Zikir. Iya, zikir. Jadi gini, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Mungkin bisa Mbak lafalkan Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Aduh, susah Mbak, panjang banget. Oke. Sebentar saya ambilkan kertas biar Mbak bisa ini ya baca aja ya. Oh, iya. Oke.
Sebentar ya. Oh, ini rapatnya ya, Mbak? Ya. Ini berarti coba ya, Mbak. Coba dicoba. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Coba dibaca sekaligus artinya, Mbak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebagai pelindung kami. Ini buat dibaca waktu Bisa setelah sholat atau sebelum tidur atau saat bangun tidur. Jadi Mbak bisa melakukan itu bebas sekepengennya Mbak. Karena ini terlalu dikit dan itu akan masuk kepada pahala ya Mbak ya. Nah, teknik zikir ini juga bisa Mbak kolaborasikan dengan yang relaksasi sederhana tadi dan perubahan pikiran yang tadi yang ketika ini sholat saya muncul. Itu bisa Mbak kolaborasikan agar membuat perasaan Mbak itu lebih tenang dan Mbak tuh bisa menjalani hari Mbak dengan semangat. Jadi berarti kalau mulai rasa tadi jauh dan lain sebagainya nanti bisa ini zikir terus sama yang relaksasi tadi yang menarik nafas sama satu lagi yang membuat pikiran Mbak yang jelek tadi. Jadi untuk pikiran yang positif Ya, lebih positif. Karena nanti saya coba terapkan nih Mbak. Terima kasih atas triksnya ya Bu. Ini doanya juga nanti saya lakukan. Saya berterima kasih banget ya aku udah bersedia dan mau berusaha datang ke sini, mau berusaha buat biar lebih semangat lagi gitu kan, mau berubah dan mau agar kenangan romantis itu tidak mengganggu kehidupannya kamu. Pasti Bu, saya juga sebenarnya capek Bu untuk hidup kayak gini terus, untuk down terus. Jadi biasanya juga pengen semangat lagi, tapi ya mungkin ini ya Bu, salah satu caranya, salah satu caranya. Ingat ya untuk tetap berkomunikasi dengan saya, jangan memendam sendiri. Tadi kan kamu bilang kan kamu lebih suka memendam. Jadi untuk sekian bulan lamanya ini pertama kali saya pengen cerita. Iya. Oke. Untuk sesi berikutnya itu nanti kita akan melakukan merubah pikiran kamu lebih positif. Oh iya, ini gimana? Ini berlanjut ini. Iya, ini berlanjut. Mungkin dalam tentang 1 minggu kamu bisa datang lagi di sini. Nanti kamu bisa pendaftaran di luar ya. Sebelumnya saya mau ngasih PR nih sama kamu. PR-nya iya, biar kamu semangat untuk datang ke sininya lagi. Jadi ntar kamu dikasih kamu journaling kalau bahasanya pas zaman saya dulu itu bikin diary gitu. Oh iya. Ya, jadi kamu kayak journaling apa yang kamu lakukan setiap hari, kayak kamu bangun tidur, terus ke sekolah dan lain-lain gitu. Bisa? Jadi itu jurnalnya gimana Bu?
kamu bebas mau journaling mungkin lewat notes di HP atau di tab atau di laptop, atau kamu lebih nyaman untuk menulisnya secara manual, itu bebas terserah kamu. Terserah saya juga. Iya. Itu nanti saya kasih kayak gitu. Iya, itu dikumpulkan seminggu ke depan, oke? Iya. Kalau misalnya kamu menulisnya lewat notes, itu bisa kamu kirim ke email saya. Kalau misalnya dalam bentuk kertas, kamu bisa kumpulkan pas sesi berikutnya. Untuk isinya, kamu bisa isi tentang keseharian kamu, terus kayak perasaan-perasaannya kamu, terus kayak misalnya ya kamu ngerasa tiba-tiba bisa ngerasain hal tadi lagi atau gimana, itu bisa kamu tuliskan secara rinci di kertas itu. Bayangkan kalau kertas itu tidak ada yang baca, dan itu hanya saya yang baca. Kamu jangan takut, itu akan terbeberkan ke yang lain. Gimana? Aplikasinya aman ya Bu? Aman. Gimana, siap? Ya karena memang ini untuk proses perbaikan dan karena memang saya juga berkomitmen untuk menjadi yang lebih baik, ya insya Allah akan saya lakukan dan saya akan coba terapkan sisi saya jadi menulis selega mungkin yang bisa saya tuliskan untuk nantinya bisa semoga bisa jadi yang lebih baik untuk sesi selanjutnya. Amin. Makasih ya Mbak, udah berkenan hadir ke sini bercerita dengan saya. Terus semangat ya Mbak. Ya, Semangat. Kalau Mbak membutuhkan apapun, Mbak bisa WA saya. Saya akan terbuka dengan Mbak. Via chat atau via telepon, nggak apa-apa. Oke. baik Bu. Saya juga terima kasih banyak ya Bu karena sudah mau mendengarkan cerita saya dan sudah memberikan tips-tips juga tadi karena memberikan PR. Sepertinya saya merasa sedikit lebih baik sih Bu dari sesi ini. Ya setidaknya ada orang lain yang tahu terkait dengan kesulitan yang saya alami. Jadi bismillah bantuan saya ya Bu. Iya siap. Terus semangat ya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya Mbak Alfa. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semangat terus ya. Jadi ini boleh langsung keluar ya Bu? Iya boleh. Untuk pendaftaran sesi selanjutnya sekarang atau seperti apa? Mungkin dia bisa kamu registrasi dari pasar ya. Oh iya, jadi dijadwalkan dari sekarang aja. Ya, dijadwalkan sesuai dengan jadwal kamu. Oh iya, oke. Makasih Bu. Iya, selamat. Jadi sudah ya. Iya. Makasih. Iya, siap. Terus semangat ya. Iya.